Oke, selamat malam Mas Khalid dan teman-teman semua. Makasih udah hadir di pembelajaran pada malam hari ini untuk pertemuan kedua dari materi ANSYS struktural. Langsung saja teman-teman bisa dipersiapin software ANSYS-nya dan mungkin screen-nya bisa dijadiin multi window ya untuk memudahkan nanti pas kita sambil dengerin penjelasan dan juga ingin mencobanya di ANSYS-nya langsung. Oke, waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Khalid. Silahkan Mas Khalid, materi bisa dimulai. Ya, pertama gue buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi sekarang ini gue mau ngelanjutin untuk pertemuan yang kedua ya tentang ANSYS struktural. Untuk dari file modelnya sendiri udah gue share ya di chat ini ya, chat Teams. Itu bisa dicek, bisa di-download. Ya sebelumnya ini untuk gue sendiri nanti ngejelasinnya kayaknya nggak bakal step by step kayak kemarin lagi, soalnya ini udah gue jadi semua nih ininya simulasinya. Soalnya kalau gue jadiin step by step kayak kemarin mungkin akan waktu yang lama ya, membutuhkan waktu yang lama, soalnya gue ini simulasinya rada lama soalnya kalau buat dari nol lagi. Jadi nanti paling gue jelasin per stepnya kayak gimana, sama nanti kayak gue juga kasih waktu buat kalian kalau emang kalian mau ngikutin gitu. Oke, Udah Mas. pada download belum ya kira-kira? Di mana, Mas? Ini di reply nih, Oh, saya. reply yang pertemuan. Kalau udah ya, untuk stepnya kayak kemarin yang dijelasin ya, di geometri itu kalian klik kanan. Permisi Mas Khalid, bisa di share screen Mas? Oh iya, lupa gue. Oke, sorry. Udah ya, udah kelihatan ya? Sudah Mas. Oke. Jadi untuk yang stepnya itu kayak kemarin ya. Untuk yang pertama-tama itu kalian bisa klik di bagian geometri dan bisa input geometri. Nah ini interface gue udah kayak gini soalnya gue udah masukin geometrinya nih. Nah kalian bisa browse dan cari untuk filenya yang gue share di Teams ini ya. Dan untuk dari materialnya sendiri itu sebenarnya kalau kalian nggak mau ribet, itu sebenarnya udah apa ya, dari ANSYS-nya sendiri tuh sudah nge-generate sendiri. Biasanya udah untuk struktural steel materialnya. Jadi kalian kalau misalkan untuk mau ngesimulasinya struktural steel itu dari sana udah auto generate sendiri. Kecuali kalian mau merubah-rubahnya, itu baru kalian bisa setting-setting lagi. Untuk sekarang gua kayak mau pakai struktural steel aja ya. Dan nanti kalian juga untuk dari nilai masing-masing densitasnya atau tensile yield strength-nya, compressive yield strength-nya itu kalian bisa edit sendiri. Misalkan kalau nilainya itu nggak sesuai dengan material yang kalian mau simulasikan. Kalau kalian udah input modelnya, kalian bisa buka geometrinya ya. Tadi kalian kalau udah import itu langsung aja buka modelnya. Kalian bisa klik 2 kali di situ. Nanti kalian akan muncul seperti ini. Gimana? Udah pada muncul belum atau ada yang masih kelewatan tadi stepnya? Ngomong aja nggak apa-apa. Masih loading Mas. Oh iya, santai-santai.
Kalau ada yang kesusahan downloadnya nih, gue share di line aja dah kalau gitu filenya. Oh, barusan udah share sama Dio di line. Oh, udah. Oh ya udah kalau udah. Tahap-tahapnya awal udah tahu ya, tadi tinggal import doang. Import terus langsung ke model kalau memang materialnya nggak mau dirubah. Ini kebetulan materialnya gue tetapin aja jadi structural steel karena itu sebenarnya material yang umum sih, yang biasa digunakan untuk simulasi ANSYS struktural. Permisi Mas, saya mau nanya. Ya, ya. Jadi ini saya nggak usah ganti-ganti materinya kan ya Mas, tinggal import aja. Iya sih sebenarnya kalau dari ANSYS sendiri kalau misalkan kalian mau apa struktural steel itu ya auto dari apa ANSYS-nya bakal defaultnya itu langsung dikasih struktural steel, kecuali kalian nanti misalkan mau ngerubah-rubah materialnya itu kalian bisa rubah sendiri. Cuman kalau dari saya sekarang ini kayaknya untuk sekarang struktural steel aja dulu, gak apa-apa kok. Oke, makasih Mas. Iya, iya. Oh iya, sebelumnya ini mau gue jelasin dulu nih apa yang mau kita lakukan. Nah ini kan ada suatu uh, heat exchanger ya, atau ya heat exchanger. Ini kita misalkan asumsikan heat exchanger ini akan kita angkat menggunakan kren. Nah di heat exchanger ini terdapat ada 3 lifting lug nih. Yang pertama ada di sini, terus yang satu ada di sini di bagian depan, yang satu lagi ada di bagian sini. Nah jadi yang asumsinya itu nanti kren akan mengangkat heat exchanger ini dengan cara mengkaitkan apa namanya belt di bagian lifting lug sini dan sini dan di belakang juga. Nah nanti lifting lug ini akan diangkat seperti itu. Untuk case-nya seperti itu ya. Jadi ini ada ada heat exchanger yang mau diangkat menggunakan kren. Untuk geometrinya udah pada muncul ya? Sudah Mas. Nah jadi ini gambarannya ya. Gambarannya kira-kira kita mau ngebuat kayak gini nih. Jadi di bagian sisi kanan dan kiri kita akan menghubungkannya dengan belt yang nanti akan diangkat dengan kren. Nah jadi di sini ini dia dihubungkan sama seperti batang gitu beam yang nanti beamnya itu nanti akan terhubung dengan kren. Kenapa nanti di sini dikasih beam itu karena biasanya itu agar posisi beban yang akan diangkat itu seimbang. Makanya ini kan kayak lurus gini ya. Nah itu sebenarnya terhubung sama beam gitu loh. Nah untuk tahap pertamanya karena kita di sini mau menggunakan struktural steel aja, jadi di sini untuk materialnya kita udah auto ya struktural steel semua. Misalkan kalau kalian mau ada yang berubah itu bisa diganti di sini, pencet ini import material. Nah itu kalau kalian tadi di engineering design di engineering data kalian udah menyeting materialnya, itu nanti di bagian sini akan muncul nih materialnya yang kalian tadi setting. Untuk sekarang kan kita pakai structural steel, jadi bagian geometri ini tidak ada yang kita edit-edit. Lanjut ke koordinat sistem. Nah untuk yang kemarin kan kita simulasi ya, itu kita tidak menggunakan koordinat sistem karena direction atau arah ya, arah dari beban itu kan linear dengan sumbu-sumbu yang ada di sini.
kayak misalkan Y, X, Z. Nah itu kita nggak perlu koordinat sistem karena itu sudah searah dengan sumbu. Sedangkan kita di sini kan untuk nanti bebannya atau directionnya dari si beban nanti itu kira-kira kan nggak lurus ya. Nah kayak gini kan nggak searah dengan sumbu, ada sudutnya gitu, bengkok. Nah makanya kita di sini membuat koordinat sistem. Itu kalian bisa klik kanan yang pertama nih, insert koordinat system, nanti akan muncul koordinat sistem yang pertama. Nah, jadi awalnya untuk koordinat sistem ini itu kalian bisa dari define-nya, pertama dari geometry selection, lalu yang kedua itu kalian klik bagian geometrinya, kalian pilih ini bagian dalam sisi-sisi lifting lug-nya nih. Sebentar. Nah, ini kan ada dua face nih. Itu kalian bisa klik dua-duanya. Sebentar. Angle-nya kurang bagus. Nggak kelihatan juga. Ya, pokoknya kalian nih klik nih bagian dua sisi di dalam lifting lug ini. Nah, nanti hasilnya itu dia koordinat sistemnya ada di tengah-tengah sisi yang kalian klik tadi. Nah, di tengah-tengah sini. Nah, sedangkan kan kita tadi mau narik dia ke atas kan ya, dengan asumsi dia nanti dihubungkan dengan belt. Nah, itu kalian bisa di bagian transformation, ini tinggal kalian scroll aja ya, di bagian koordinat system. Ini origin X, Y, Z-nya ini auto. Dia auto sesuai dengan geometri yang kalian klik ini, face-nya, kanan kiri. Nah, nanti di bagian offset, itu kalian pilih bagian offset bagian Y. Itu, oh ya, sebelumnya, sebentar. X, Y, ya benar. Jadi untuk offset Y-nya itu kalian masukin 1650 mm. Ini asumsi aja ya, asumsi saya. Misalkan saya tinggi atau gap dari lifting lug dengan si crane-nya ini, si beam yang terhubung dengan crane-nya ini 1,6 meter. Nah, itu kalian tulis saja 1,65. Itu untuk lifting lug yang pertama ya, untuk bagian belakang. Terus ini ada koordinat sistem yang kedua, yang dimana nanti ini akan menghubungkan bagian lifting lug yang di depan. Oh ya, sebelumnya ada yang ditanyakan nggak ya untuk koordinat sistem? Masih Mas, tadi bagian transformation di saya pakai yang ANSYS 2020 yang student, itu nggak ada offset Y-nya dong, gimana ya Mas? Oh iya. Sebentar. Di 19 juga nggak ada offset Y. Waduh, bukan nggak ada ya. Sebentar. Fixed vector Y, fixed vector X, Y. Z-nya itu ke samping. X, Y, fixed vector. Untuk principal axis-nya udah kalian samain belum? Axis-nya X, terus kita pakai fixed vector, dan orientation about principal axis-nya Y, dan itu di fix. Udah dicoba belum ya? Gue juga sebentar ada bingung, kok nggak ada ya punya kalian? Mas, Ya. saya pakai ANSYS 20, offset Y-nya ada di kanan atas, Mas. Di tab atas itu kan ada koordinat sistem. Terus di kanan atas ada tombol offset Y, Mas, kalau yang pakai 2020.
Oh iya, coba tuh yang pakai 2020 bisa dicari nggak offsetnya mungkin. Soalnya ini gue pakai 18 ya. Ketemu nggak tuh yang 2020? Mas ada mas. Oke, Kasih. ada ya. Ini gue asumsinya 1650 mm. Itu sebenarnya ya ini gue asumsi aja ya, dari sebenarnya ini kan dari proyek dari KP gue. Cuman dari sana nggak dikasih tahu nih dimensinya, gapnya berapa, jadi gue asumsiin aja nih 1,6 meter. Kalau udah ya, yang bagian yang pertama ini lanjut ke koordinat sistem yang kedua, yang dimana nanti ini sebagai acuan di lifting lug yang bagian depan. Itu stepnya sama ya kayak yang sebelumnya. Di sini define by geometry selection, lalu di geometrinya kalian klik nih sisi-sisi yang sebagai penampang yang akan menahan si beltnya nih, bagian sini nih yang hijau, kiri kanan ya, kiri kanan sekaligus. Kalau udah tinggal kalian apply. Nanti untuk origin X, Y, Z-nya itu akan tergenerate sendiri sesuai dengan face yang kalian tentukan tadi ya, geometrinya. Jadi nanti dia akan muncul di tengah-tengah sini si koordinat sistemnya. Nah, sedangkan kan kita ingin dia ditarik ke atas ini kan. Nah, kita sama tadi menggunakan offset Y. Cuman untuk jaraknya sendiri offsetnya itu 3000 mm. Soalnya kan dia posisinya dia lebih bawah ya, lebih di bawah daripada si lifting lug yang di belakang tadi. Jadi ini gue sesuaiin aja untuk jaraknya agar sama-sama, agar setara antara koordinat sistem 1 sama 2. Jadi di sini gue kasih 3000 mm. Itu ngitungnya sebenarnya dari gambar ininya sih, dimensi desainnya. Cuman kan kalian udah ansis saja ini langsung. Nah, kira-kira udah belum untuk setting koordinat sistemnya? Maaf Mas, Ya. mau lihat yang koordinat sistem satu lagi Mas. Boleh minta tolong Mas? Oh, ya, yeah. Koordinat yang satu ini yang belakang sini. Itu bagian mana ya? Enggak, apa namanya? Yang Offsetnya tadi berapa? Enggak, oh, offsetnya berapa tadi? offsetnya 1650,2. Kalau koordinat sistem yang kedua ini koordinat sistem yang kedua itu 3 meter atau 3000 mm. Udah semua ya? Kalau udah, ini kita lanjut ke remote point. Nah, untuk membuat remote point, kalian bisa klik kanan di bagian model, insert remote point. Nanti akan muncul seperti ini. Remote point ini fungsinya sebagai acuan nanti di bagian ini ya, untuk boundary condition ya, untuk sebagai acuan direction. Jadi kan nanti kita mau pembebadannya sesuai dengan arah dari kerennya ya.
belt dari kerennya. Nah, ini dari remote point ini sebagai yang membuat dia sebagai directionnya nanti. Untuk remote point yang pertama, kalian bisa buat nih insert remote point. Udah pada muncul belum remote pointnya? Udah mas. Udah. Udah Mas. Untuk remote point yang pertama, Oh iya mas, maaf mas. oh ya, kenapa? Ini mas, kalau saya kan remote point-nya tuh ada di home. Di home. Nah tapi warna abu-abu itu mas nggak bisa dipencet. Jadi di kiri tuh nggak ada remote point, adanya di home kan. Tapi Di home mana ya? Home tadi scene. home yang di atas itu mas. Oh iya sini. Ya, iya, Ansys nah 2000 berapa kamu? 2020. Oke. Nggak bisa dipencet itu Tapi remote point-nya. iya abu-abu gitu. Kalau model Saya harus ngeklik sesuatu dulu ya. Nggak. model di klik kanan kalian Kenapa? nggak ada ini. Pas nih bagian model klik kanan kalian nggak ada remote point di sini. Nggak ada. Entar sebentar mas. Ada ding mas. Ada kan? Iya bisa. Iya. Iya, pakai yang itu ternyata. Kasih mas. Iya. Kalau udah nih remote point ini kalian bisa insert untuk remote point yang pertama nih. Terus stepnya sebenarnya sama kayak yang koordinat sistem tadi ya. Jadi bagian geometri itu kalian pilih sisi dalam lifting leg tadi, yang dimana nanti itu akan yang berkontak langsung sama si beltnya untuk bagian geometrinya. Nah untuk koordinat sistemnya ini kita pilih yang koordinat sistem yang tadi kita buat ya, kan kita ada buat nih dua nih, koordinat sistem sama koordinat sistem 2. Untuk yang lifting leg yang di belakang itu pilih koordinat sistem yang pertama. Gimana udah? Kalau ada yang kesusahan atau kecepatan tinggal nanya aja ya. Udah mas. Enggak. Bentuknya sama kayak gini nggak tadi yang udah? Sama Mas. Ini ada Tempat-tempatnya ya mas. ada hitam. Iya, itu kayak menjelaskan sebagai apa ya, constraint equation gitu loh. Jadi kayak ngasih tahu bahwa apa yang kalian setting itu kira-kira bentuknya kayak gini gitu. Sama apa tadi cara ada hitam-hitamnya gimana mas? Oh, kalian nggak ada ya? Sebentar, Nggak ada, Mas. sebentar. Bagaimana? Saya location geometry. Oh ini di bagian remote point show connection line, terus kalian pilih yes untuk munculin teman-teman. Ada nggak? Ada, Mas. Ya. Nah, kalau udah remote point yang pertama tadi bisa lanjut ke remote point yang kedua. Stepnya sama aja. Jadi kalian di sini pilih
geometrinya itu face-nya di lifting lock-nya yang bagian sini yang nanti akan bersentuhan dengan si belt-nya. Kita kanan kirinya ya. Nah, setelah udah kalian pilih nih face-nya, tuh kalian pilih koordinat sistemnya, koordinat sistem yang kedua, atau kalau kalian mungkin namanya beda, pokoknya koordinat sistem yang tadi kita bikin yang kedua. Ini sebenarnya bisa di rename ya, sesuai dengan yang kalian mau sih. Kalau pengen lebih sistematis. Gimana? Udah belum? Remote point yang kedua tuh geometri selection-nya mana ya, Mas? Geometry selection-nya itu di bagian sini nih, yang depan. Oh iya. 4 itu ya? Iya, kanan kiri. Nah, kalau kalian udah ngesetting ya remote point yang pertama dan yang remote point kedua, itu nanti hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Oh iya Mas. Ya. Ini saya tadi koordinat sistemnya ada bener Mas di atasnya persis. Nah tapi Hmm, pas remote point tadi item-itemnya tuh malah meleset Maju. dari koordinat. Itu gimana Pak? Ini nih di koordinat sistem. Kalian pilih koordinat sistem sesuai nama koordinat sistem yang kalian buat tadi. Ini udah kalian pilih belum? Udah Mas. Kan remote point, koordinat sistem. Nah, ini koordinat sistemnya sesuai sama yang kalian setting tadi di atas. Itu udah kalian pilih. Udah kamu pilih. Udah Mas, udah sama. Tapi tetap ngaco. Iya. Koordinat sistemnya kalian kamu posisinya di sini juga nggak? Maksudnya sesuai nggak? Atau melenceng? Di atasnya persis Mas. Oh iya. Vertikal gitu tapi jam-jamnya jauh banget. Untuk XYZ-nya, oh iya, ini untuk XYZ-nya kamu nolin juga nggak? Sama-sama nol nggak? Iya. Semuanya? Enggak sih Mas, enggak nol. Oh iya, itu nolin semua tuh, bagian XYZ-nya. Biar apa? Direction-nya sesuai sama koordinat sistem yang udah kita buat aja gitu. Oh iya Mas, udah. Udah ya? Jangan. Ya, saya juga nganteng jauh banget Mas kayak yang saya kirim di chat itu. Coba. Itu kamu X, Y, Z koordinatnya di nolin tuh. Kan nih, X, Y, Z koordinatnya di nolin. Di punya kamu kan itu ada nilainya ya. Oke, bisa Mas. Makasih Mas. Yo. Oh iya Mas Kulit mau nanya juga Mas. Ya. Koordinat sistem itu bisa dihapus nggak sih Mas? Koordinat sistem bisa. Lu. Sebentar. Duplicate Oh ini bisa dilihat nih gue. Bisa kok. Ntar Mas. Oh di sub. Iya. Bisa Mas. Kasih Mas. Yo. Mau di-cut juga nggak bisa Mas. Ini sih, kamu koordinat sistemnya udah kepilih di remote point ya? Oh iya.
Jadi nggak bisa di delete memang. Nah, Oke. Makasih Mas, udah nangkep Mas. yuk. Permisi Mas, saya mau nanya. Ya. Tadi remote point yang kedua itu game seleksinya kan yang kiri kanan tuh kan ada masing-masing kan ada 2 face kan. Nah, itu satu doang apa dua-duanya Mas? Dua-duanya. Kanan kirinya. Waktu global juga gitu ya Mas? Waktu global, waktu koordinat sistem. Iya, koordinat sistem 2 juga gitu. 4. Oke, makasih Kanan Mas. kirinya. Iya. Ya, gimana? Ada yang ditanya lagi kira-kira? Atau udah jadi semua remote point-nya? Atau ada yang ketinggalan juga nggak apa-apa, nanya aja. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, selanjutnya nih sebenarnya ada connection nih. Nah, connection region ini sebenarnya kalau di sini sebenarnya nggak kita setting sih sebenarnya. Connection region ini cuman menjelaskan kayak memperlihatkan bahwa bagian mana aja nih dari ya part atau desain yang kita buat di SolidWorks ini yang saling berkontakan satu sama lain. Kayak contohnya di kontak region yang pertama. Nah, itu bisa dilihat nanti kalau kalian klik kontak region yang pertama, di sisi kanan itu ada 2 part yang warnanya beda. Nah, itu menunjukkan part mana dan face yang mana dia saling berkontak satu sama lain, seperti itu. Nah, di sini waktu gua buat desainnya itu kira-kira berarti di sini ada 5 kontak ya, kontak region. Itu kalian nggak usah pusingin yang connection, nggak ada setting-settingnya juga. Selanjutnya ini ada meshing ya. Ini kalau bisa dilihat nih sebenarnya meshing punya gua bisa dibilang acak-acakan sih untuk bodinya. Itu sengaja gue bikin acak-acakan karena nanti yang bagian yang pengen kita simulasikan nih, bagian yang berkontak langsung sama beltnya lah, asumsinya bagian sini nih sama bagian sini dan juga bagian belakang. Ini juga sebenarnya bentuk meshnya kurang bagus sih. Nah, yang bagus yang ini nih, tuh bagus tuh, bisa dilihat dari kayak bentuknya yang kotak-kotak ini nih, rapi gini. Ini gua nggak, kenapa alasan gua nggak ngebagusin meshingnya karena sini laptop gua kurang kuat, jadi ya meshing seadanya aja. Jadi di sini untuk yang pertama nih bagian meshing itu kalian sizing default, size element size nya gue ini masih default sih untuk bagian bodinya. Paling nanti nih di quality kan ini udah banyak ya. Nah, di bagian quality itu kalian pilih mesh metricnya skewness. Itu fungsinya kalian biar tahu
apa quality atau kualitas dari meshing kalian. Nah, ini meshing gua untuk maksimalnya itu nilainya 1, itu sebenarnya jelek. Tapi ya karena sebenarnya yang dipakai kan bagian-bagian sini doang yang penting. Itu untuk rata-ratanya 0,2, sebenarnya itu udah lumayan bagus ya. Yang dimana standarnya waktu itu udah pernah dikirim ya di Line. Nah, terus sebelum itu kalian pencet klik kanan nih meshingnya, insert, terus klik sizing. Nah, nanti muncul seperti ini. Fungsinya apa? Ini kayak, jadi fungsinya itu kayak meshingnya itu pengen dipisahin gitu sama settingannya pengen kita pisahin dibandingkan dengan meshing yang tadi ya. Ini kan meshing untuk secara keseluruhan. Kalau body sizing ini kita pisahin dari settingan meshing yang sebelumnya. Itu yang pertama itu gua untuk scope-nya itu geometry selection. Untuk bagian geometrinya itu gua pilih si lifting lock-nya. Kenapa? Karena si lifting lock-nya ini kan nanti yang ingin kita simulasikan. Jadi kayak hasilnya itu kan pasti hanya di sekitar lifting lock-nya saja nih. Jadi kayak kita ingin hasilnya itu lebih akurat di bagian yang sini saja gitu, lifting lock untuk sizing yang pertama. Ini untuk element size-nya gue bikin 5 mm ya, dan behavior-nya soft. Lalu kalau udah, kita insert lagi, insert sizing lagi untuk body sizing yang kedua. Ini sama geometry selection, scoping methodnya, geometrinya 1. Jadi geometrinya ini yang di samping ini, kalian klik aja yang warna ungu ini, nanti itu langsung ke pilih semuanya karena dalam bentuk satu geometri. Lalu untuk elemen size-nya ini saya buat 15 mm karena kalau saya buat lebih kecil lagi itu laptop saya nggak kuat untuk mesin karena terlalu berat. Kalau kalian mungkin mau misalkan elemen size-nya kalian buat 5 atau 10, itu kalau laptop kalian mampu ya nggak masalah sebenarnya. Terus untuk body sizing yang ketiga itu sama, tadi kan yang kanan ya, terus sekarang yang kiri. Sebenarnya body sizing dua body sizing juga sebenarnya nggak masalah sih. Kalian pilih geometrinya sekaligus dua aja, kanan kiri. Itu nanti hasilnya sama aja. Kalian buat elemen size-nya ukurannya kalau gua 15, kalau kalian misalkan mau lebih kecil lagi misalkan 5 mm biar hasilnya lebih akurat, itu nggak apa-apa sih. Gimana, ada yang mau ditanyakan sebelum itu? Atau udah apa? Body sizing yang kedua tuh dibuat berapa mas size-nya mas? Size-nya ya sebenarnya untuk itu bebas sih ya, cuman kalau gua 15 mm sih gua buatnya. Kalau lebih kecil sepertinya sih lebih bagus karena ini kan simulasi elemen hingga ya, yang dimana misalkan kalau kalian bagi dari part tersebut
lebih kecil, itu berarti nanti hasilnya juga lebih akurat juga gitu. Gimana, ada yang ya? Itu behavior bedanya soft sama yang satunya apa ya, Mas? Hard ya, advantage. Iya. Sebenarnya gue kurang paham juga sih. Sebentar, gue cari tahu dulu. Oke, Mas. Itu kemarin sama Mas Hafil dijelasin kayak tentang meshing gitu. Yang bagaimana, Mas? Gimana? Putus-putus. Yang Masnya itu yang bagian meshing yang mananya, Mas? Oh iya, beda juga sih sebenarnya untuk meshingnya. Sebentar. Sebenarnya Mas Hafil juga udah jelasin meshingnya sih, Mas. Cuma ya gimana ya? Kan banyak banget settingannya itu, Mas. Bener, emang banyak banget meshing. Gue juga sebenarnya kalau untuk meshing sendiri nih belum master sih sebenarnya. Lebih gue masih kayak coba-coba gitu satu-satu, dimana hasilnya yang paling bagus itu gue pakai. Cuman sebentar nih gue cari tahu untuk apa behaviornya. Ya, oke, ya. Sebenarnya behavior ini tergantung ini sih. Yang kalau gue yang baca tadi kayak dari apa? Surface atau bentuk dari meshingnya ini. Cuman untuk gimana ya? Untuk penjelasannya juga sebenarnya masih belum paham ya. Cuma nanti misalkan kalian nanti meshing itu dari ansisnya itu ngasih default, emang dari ngasih defaultnya itu soft sih untuk dari meshingnya. Cuman kayak untuk secara teorikal nanti dikasih soft atau hard ini gue belum terlalu paham sih ya, untuk menjelaskannya. Kira-kira untuk bagian meshing udah belum ya dari kalian? Ini di generate ya, Mas? Gimana? Di generate. Meshnya di generate ya? Meshnya kenapa disintegrate? Generate. Oh iya, generate ya. Kalau kalian Oke, Mas. udah itunya di generate aja. Tadi itu yang body sizing 2 sama 3 bedanya cuma kiri kanan kan, Mas? Iya, sebenarnya kalian pakai body sizing 2 terus geometrinya langsung 2 juga nggak masalah sih. Oke, Mas, makasih. Nggak perlu dibuat tiga-tiga gini. Nah itu tuh dari Atma tuh udah nge-share tuh. Gua soalnya buku ansis nggak punya. Chris Yafil punya tuh buku ansis ya.
Gimana tadi generate-nya udah ya? Udah belum? Atau dari kalian lama? Udah, Mas. Udah ya. Oke. Yang pertama, tadi kan kita asumsinya ya. Asumsinya kita mau si heat exchanger ini kita mau diangkat oleh kren. Berarti beban dari yang diampu, beban yang diampu oleh lifting lugnya masing-masing ini berarti beban dari massa si heat exchanger-nya ini. Nah, sedangkan kita nggak tahu dong massanya berapa. Oleh sebab itu kita nggak pakai remote force nih yang ini. Kalau remote force kan itu dari gayanya sendiri atau bebannya sendiri kan kita yang menentukan. Nah, kalau ini kan kita nggak tahu nih, misalkan beratnya berapa. Nah, itu kita pakai remote displacement, yang dimana nanti beban yang ditanggung oleh si lifting lugnya ini itu disesuaikan dengan beban dari geometrinya. Nah, di sini, di properties. Jadi bebannya ini didapat sesuai dengan desain kalian. Nah, jadi si ANSYS ini bakal ngitung nih dari desain kalian itu volumenya berapa. Nah, bisa didapat masanya sekian itu dari settingan awal di engineering data tadi. Kan di engineering data tadi kita bisa men-setting densitasnya. Yang dimana di sini gue pilih densitasnya 1600 kg per meter kubik. Jadi hasilnya untuk masanya itu 66 ton. Kan kalau ada densitas, ada volume, itu kan bisa didapat masanya ya. Ini masanya sekian. Jadi nanti simulasi yang kita lakukan itu berdasarkan massa dari geometri yang kita desain. Nah, step yang pertama itu dari kita setting standar gravity-nya. Itu klik kanan, insert, insert itu di sini ada standar gravity nih. Gara-gara ini gua udah insert ya, jadi di sini nggak muncul lagi. Nah, ini kalian static struktur kalian insert, nanti di sini muncul standar gravity, kalian pencet. Nah, nanti interface-nya bakal kayak gini. Untuk arahnya sendiri atau direction-nya sendiri itu kan kita mau ke bawah ya, karena kan nanti dia benda ini akan diangkat, berarti gravitasinya tentu pasti berlawanan arah kan dengan arah angkatnya. Jadi di sini kita beri nilai minus sehingga nanti arah gravitasinya akan ke bawah. Untuk nilainya sendiri, nilai dari gravitasinya sendiri itu 98, itu kalau nggak salah itu udah default sih nilainya segitu. Kalau udah kalian ini standar gravitasinya udah kalian setting, lalu kalian klik kanan di static struktur, insert, itu bagian remote displacement, karena kita ingin tahu
total informasinya itu berdasarkan beban dari desain kita itu. Jadi kita nggak pakai remote force. Kalau remote force itu kan bebannya kita yang menentukan ya. Kira-kira untuk remote displacement seperti ini ya. Itu kalian pilih scoping methodnya ada 3. Kita pakai yang remote point. Itu kita buat menentukan arahnya ya, pakai remote point ini scoping methodnya. Dan remote pointnya kalian pilih yang pertama, remote point 1. Nanti hasilnya akan seperti ini untuk yang remote displacement yang pertama. Jadi remote displacement itu kayak kita menentukan arah dari displacement atau ya displacement dari geometri yang kita pilih. Nah nanti kayak bebannya itu ditentukan sesuai dengan berat dari desainnya. Jadi kita di sini tidak memasukkan nilai dari beban tersebut. Kalau kalian mau misalkan bebannya itu fix atau kalian tahu bebannya itu bisa pakai remote force sih sebenarnya. Untuk sistem atau prinsipnya sebenarnya sama aja dari remote force sama remote displacement. Bedanya kalau remote force itu nilainya kita yang menentukan, kalau remote displacement itu nilainya sesuai dengan dimensi atau desain yang kalian buat ini. Lalu kalau kalian remote displacement yang pertama udah selesai, ada remote displacement yang kedua. Remote displacement yang pertama kan kita ini untuk bagian lifting leg yang di belakang ya. Lalu yang kedua ini remote displacement yang kedua. Itu stepnya sama aja. Scoping methodnya remote point. Terus untuk remote point ini kita pakai remote point yang kedua. Sesuai yang tadi dibuat ya. Remote point yang kedua itu kan kita buat yang di bagian depan. Sama definitionnya nih kalau nggak salah dari sana udah langsung nol atau belum ya? Kalau belum nol, kalian nolin dulu nih di definitionnya, biar nggak ngaco lagi di posisinya nanti di remote displacement 1 sama 2. Permisi Mas Khalid. Ya. Kalau tempat saya tulisannya free Mas. Di bagian mana ya? Apa namanya itu? Yang definitionnya itu terus X komponen, Y komponen, Z komponen, rotationnya itu tulisannya bukan 0, free Mas. Itu ngaruh nggak Mas? Stepnya kamu udah ini pakai scope-nya remote point sama Udah. ini udah ya? Udah. Free. Sebentar. Free. Kalau enggak itu coba X komponennya dipencet Mas. Enggak, itu pilihannya iya. Oh, ini bisa dirubah. Ya, bisa dirubah sih konstan. Oh, oke. Makasih Mas. Tadi kalau free gimana posisinya, ngaco atau gimana? Nggak tahu sih Mas, nggak ada bedanya sih Mas. Oh, nggak ada bedanya ya. Oke. Ini gua nolin sih supaya ini sih kayak posisinya benar-benar sesuai dengan koordinat sistemnya gitu loh, nggak ngaco kemana-mana. Baik Mas. Oh iya Mas, mau nanya Mas. Ya. Itu tadi kan untuk remote displacement itu berarti ngikutin gaya yang udah ada. Berarti tadi masanya udah di input ya Mas di SolidWorks. Gini loh, kan di SolidWorks kita ngedesain nih, yang dimana desainnya kan bentuknya seperti ini. Setelah kita input ke ANSYS, nah ANSYS ini otomatis nge-generate
si volume dari desain yang kita buat di SolidWorks tersebut. Nah, untuk masanya sendiri, ini si ANSYS ini ngedapetin masanya berdasarkan densitas dan juga volume yang dimiliki si desain kita. Sedangkan densitasnya tadi kan kita bisa setting nih di bagian engineering data. Nah, nih densitasnya. Kan di sini gua bikinnya 1600 ya. Makanya hasil dari masanya segitu, 66 ton. Kalau kalian misalkan mau rubah densitasnya 1000 atau berapa, itu pasti masanya juga akan ikut berubah. Karena dari masanya sendiri ini sesuai dengan menyesuaikan dengan volume sama densitasnya. Gitu sih. Oh iya Mas, ngerti Mas, makasih Mas. Nah, jadi kita di sini nggak perlu nentuin nilai seberapa besarnya dari bebannya gitu. Karena kalau pakai remote displacement ini udah sesuai dengan data dari geometri yang kita desain. Kira-kira udah belum untuk bagian input datanya? Sudah, Apa Mas. sih Mas, saya mau nanya. Sudah ya? Atau tadi gimana? Ada yang belum? Saya mau nanya Mas. Iya, iya. Saya kalau ngikutinnya udah, cuma saya mau nanya aja. Hmm. Sebenarnya remote displacement tuh apa sih Mas gitu loh? Gini, jadi remote displacement itu kayak kita menentukan arah deformasi dari geometri yang kita pilih. Nah, ini kan kita milih geometrinya kan lifting leg nih. Nah, kita menentukan arah deformasinya itu kemana. Nah, kan untuk asumsi yang pertama kan tadi kan kita awal kita ingin mengangkat si heat exchanger ini, misalkan dengan kren. Nah, kita asumsinya mengangkatnya. Otomatis, misalkan kalau si lifting legnya ini kita kaitkan dengan belt dari kren, itu kan deformasi yang terjadi di lifting leg ini akan searah dengan sumbu ya atau ke atas kan. Nah, kalau di bagian sini nih, kalau ini kan untuk lifting leg yang bagian belakang ya, itu kan searah dengan sumbu Y. Nah, sedangkan untuk lifting leg yang di bagian depan, nah ini kan dia tidak istilahnya mah tidak sejajar dengan sumbu. Itu dia ada sudut kan ya, istilahnya mah ada sudut lah, membentuk sudut arah deformasinya. Karena dia tariknya ke arah tengah, nggak tegak lurus dengan si lifting legnya ini. Nah, kalau pakai remote displacement itu kalian menentukan arah dari deformasinya itu sesuai dengan remote point yang kita buat. Makanya sedangkan kalau kalian pakai misalkan force biasa, nilai force biasa itu biasanya direction atau arahnya itu cuman sesuai dengan sumbu aja gitu, kayak lurus tegak lurus ke X, tegak lurus ke Z atau minus Z. Nah, kalau pakai remote displacement ini untuk directionnya itu bisa istilahnya lebih lebih bebas lah kita menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang kita mau gitu untuk directionnya. Bedanya di situ sih. Berarti bayanginnya hitam-hitamnya tuh kayak talinya gitu ya Mas? Iya, beltnya gitu loh. Jadi sebenarnya Oh, item itu kayak nunjukin arahnya gitu, arah deformasinya. oke, makasih Mas. Iya. Kalau udah selesai semua tadi input datanya, ini kalian
Di solution, insert, pencet nih. Lalu kalian pilih aja nih mana yang kalian ingin tahu. Nah, untuk biasanya itu dari struktur ini, analisis struktur tuh yang biasa ingin kita tahu tuh dari max equivalent stress yang pertama, terus total deformasi, terus dari stresnya equivalent von Mises. Jadi von Mises itu kayak stres yang dialami si geometri atau desain yang kita buat ini. Kan kita membaginya sebagai kan di meshing kan kita membagi geometri kita ini kecil-kecil kan. Nah, von Mises ini, equivalent von Mises ini kayak memperlihatkan suatu hasilnya itu stres dibagi menjadi sesuai dengan kecil-kecil. Jadi sesuai dengan meshing yang kita buat ini. Itu kayak finite element method itu. Nah, ini kalau gue sendiri itu nyarinya total deformasi, equivalent strain, equivalent stress, sama safety faktornya. Itu kalian inputnya kalau safety factor itu dari stress tool nih. Stress tool, max equivalent stress. Nah, itu nanti kalian dapat safety faktornya. Terus ada total deformasi, equivalent von Mises, ada strain juga kadang-kadang dari pihak mana ya? Dari pihak ditanyakan dari pihak yang meminta kita untuk proyek ini, dari stress, deformasi, strain, stress, sama safety factor. Itu hal umum yang biasanya dicari untuk simulasi ini. Itu kalau udah kalian bisa solve aja ini untuk solutionnya. Biasanya untuk solusinya sendiri itu lama cepatnya itu tergantung ini sih, di bagian meshing. Nah, nih bagian meshing statistik jumlah node sama elemennya, ini yang ngebuat biasanya lama untuk ngesimulasinya. Soalnya semakin banyak juga kan di sini pembagian elemennya itu semakin banyak, yang artinya semakin akurat juga nanti hasilnya. Nah, ini kalau kalian misal udah selesai nih ngesimulasinya, kurang lebih kayak gini nih hasilnya. Nah, lihat nih yang bagian depan. Dia arah deformasinya itu sesuai dengan titik koordinat yang kita buat. Jadi dia rada melengkung ke arah tengah seperti itu ya. Dan untuk yang bagian lifting lock yang bagian belakang sendiri itu searah atau searah linear dengan subui. Dan total deformasi yang gua dapat sih maksimalnya itu 0,26. Kalau kalian gimana? Hasilnya udah dapat belum atau masih simulasi? Masih simulasi, Mas. Oke, nggak usah lah. Ya intinya kalau udah setting semuanya sih pasti hasilnya kurang lebih kalian bakal kayak gini sih.
Jadi yang didapat ada total deformasi, ada equivalent strain, terus equivalent stressnya itu gua yang paling gede itu 108. Untuk melihat posisi kayak max-nya di mana itu bisa dilihat aja nih kalian kalau di bagian interface atas nih ada bagian max, itu nanti klik aja, nanti dia bisa ngasih tahu bagian max-nya di bagian mana. Ada yang ditanyakan nggak? Kurang lebih seperti ini hasilnya untuk equivalent stress. Nah, untuk safety faktornya sendiri yang gua dapat itu minimal paling kecil itu 2,314, yang artinya sebenarnya gini, yang gua udah jelasin di pertemuan pertama kan, untuk safety factor itu ada dasarnya masing-masing atau kayak ada apa batasannya masing-masing di setiap bagian. Kayak untuk bangunan itu minimal berapa, terus untuk pengangkatan lifting device itu berapa, terus kayak untuk mesin itu berapa safety faktornya. Nah, jadi bukan berarti kalian kayak safety faktornya di atas 1 itu bisa dianggap aman, nggak gitu. Itu sesuai untuk aman enggaknya itu sesuai dengan kalian mau buat desain ini tuh posisinya di mana, apakah jadi struktur bangunan atau mesin atau buat lifting device. Nah, sedangkan di lifting device ini itu range-nya untuk dianggap aman itu 4 sampai 6. Nah, sedangkan ini kan gue dapet nih minimalnya 2,3 kan. Nah, itu artinya desain yang gue pakai ini nggak aman buat digunakan. Jadi kira-kira cara menanggulanginya gimana? Itu bisa ditambahin aja lifting lug, misalkan ini 1 kan, kita buat ada 2 atau ada 3 tuh, jadi kan nanti bebannya kan terbagi lagi tuh. Nah, itu bisa meningkatkan dari safety factor yang akan kita dapat nanti. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Atau masih pada simulasi nih kayaknya? Jadi saya cukup sih Mas, udah selesai juga Mas. Oh iya. Hasilnya gimana? Kurang lebih sama atau beda? Tadi kayaknya masanya aku sedikit beda sih Mas, masanya sih. Oh iya. Densitasnya tadi Oh tak masuk iya. beda sih. Ya nggak masalah kalau densitas beda. Yang penting kayak dari step-stepnya kalian udah paham sih, kayak apa yang mempengaruhi kenapa tadi masanya beda juga kan kalian udah paham. Berarti bedanya gara-gara di densitas gitu. Kalau yang dari yang lain gimana? Ada yang ketinggalan stepnya atau gimana ya yang lain? Kalau aku itu sih Mas, paling di lisensinya. Di Kan masih yang lisensi? belum kerekan, jadi ada maksimal 32.000 notes. Nah, ini beli meshingnya lebih, jadi nggak bisa besok nge-crack paling. Oh alah. Ya itu kamu cari aja sih, itu yang kerekan banyak kok di internet kayaknya. Ansis. Tapi udah ngikutin sih Mas, tadi tinggal soft doang. Ya nggak masalah.
ANSYS struktur nih ya penting sih sebenarnya. Kalau kalian kan angkatan 2018, 19 ya. Ya mungkin ada yang baru KP, ada yang belum KP. Itu bisa kepake lah istilahnya untuk entah itu struktur atau fluent. Kalau gua waktu itu belajar si struktur ini gara-gara di kerja praktek. Ya gua akhirnya belajar, gua nyelesain. Terus akhirnya kepake juga di nanti tugas perancangan itu untuk ANSYS struktur ini. Permisi Mas, mau tanya lagi Mas. Ya. Ini kan tadi sebenarnya udah selesai Mas. Cuma filenya semisal nih, filenya tak simpen, terus bagian geometrinya tadi kan import, terus apa namanya itu reference geometrinya tuh filenya kita hapus gitu, ngaruh nggak ya Mas ke data apa namanya itu ANSYS-nya, tetap bisa dibuka apa enggak ya? Ini sebenarnya punya gua nih, data geometrinya sebenarnya udah gua pindah-pindah, jadi pas kalian buka lagi nih, nanti misalnya itu pasti kayak ada peringatan aja untuk geometrinya itu udah kayak udah nggak terbaca, tapi masih bisa dibuka kok, masih bisa dibuka, masih bisa di setting-setting. Ini punya gue nih, ini sebenarnya apa kayak import bagian geometrinya itu udah gue pindahin sih. Paling nanti kayak di awal-awal ada peringatan, cuman ya bisa tetap bisa di setting-setting juga nih, di semua scene juga bisa. Nggak masalah sih. Oh ya, baik. Makasih Mas. Iya. Gimana yang lain, ada yang ditanyakan lagi nggak sebelum saya akhiri mungkin ya, karena udah malam juga ini. Dan dari gua juga paling cuma segitu doang penjelasannya untuk case yang sekarang. Udah ya. Ya paling dari gua sekian ya, kurang lebih penjelasannya. Untuk nanti ditutup paling Atma yang nutup, gimana? Oke. Berarti udah cukup ya berarti ya? Ya. Udah nggak ada yang tanya lagi kan? Oke, kalau nggak ada yang tanya, makasih banget Mas Khalid atas waktunya pada pemberian materi ANSYS struktural kedua malam hari ini. Dan juga teman-teman, terima kasih juga waktunya udah mau join di pertemuan kali ini. Jadi pembelajaran malam hari ini udah selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kita lanjut pertemuan minggu depan di hari yang sama ya Mas. Kalau nggak ada kendala ya Mas. Oke. Namun juga, oh ya jangan lupa juga yang apa namanya itu, yang pertemuan ANSYS Fluent hari Senin besok. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi Mas Khalid udah nyempetin waktunya dan mau ngajarin. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih. Oke, gua izin live ya. Terima kasih banget Mas. Terima kasih. Banyak.